wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video konten bahasa Indonesia yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk videonya, perkenalkan, saya Rahmat. Saya Siti Nurhaliza Setiadi. Dan saya Wardah Badarun. Why are you running? Pertama-tama saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan mempunyai 4 peran utama. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol yang mencerminkan martabat bangsa. Contoh, atlet Indonesia menggunakan bahasa Indonesia saat diwawancarai di acara internasional. Kedua, sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Contohnya itu, saat kita memperkenalkan diri di luar negeri, kita memperkenalkan bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Sarana pemersatu. Dengan banyaknya bahasa daerah, bahasa Indonesia membuat seluruh masyarakat dapat saling memahami. Contohnya, pelajar dari berbagai provinsi datang untuk belajar bersama tanpa hambatan bahasa Indonesia. Alat penghubung antar daerah. Bahasa Indonesia mempermudah berkomunikasi antar wilayah di Indonesia. Contoh, penjual dari Makassar dan pembeli dari Palembang dapat bertransaksi dengan mudah tanpa adanya kendala. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi negara, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Yang pertama ada bahasa administrasi pemerintah. Seluruh kegiatan resmi negara menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, KTP, KK, akta kelahiran, dan berbagai peraturan ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang kedua, pengantar bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan materi di sekolah. Contoh, soal ujian menggunakan bahasa Indonesia agar mempermudah dipahami oleh semua siswa. Yang ketiga, bahasa acara resmi kenegaraan. Dalam berbagai kegiatan kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia bersifat wajib. Contoh, pidato Presiden saat upacara 17 Agustus selalu memakai bahasa Indonesia formal. Yang terakhir ada bahasa pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak karya ilmiah di Indonesia ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya ada skripsi, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian, dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan gagasan. Contoh, menanyakan harga barang, berdiskusi, maupun menyampaikan pesan. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menyatukan masyarakat dari berbagai latar budaya. Contoh, peserta seminar nasional dari berbagai provinsi tetap dapat berdiskusi dengan lancar. yang ketiga sebagai pewaris dan pembentuk budaya. Bahasa berperan dalam meneruskan nilai budaya antar generasi. Contohnya, legenda, pepatah, cerita rakyat yang diwariskan melalui bahasa. Yang keempat, sebagai alat pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai media untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Contoh, guru menjelaskan proses fotosintesis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Yang terakhir, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menjaga ketertiban administrasi negara. Contoh, undang-undang, pengumuman tertulis, dan surat keputusan ditulis dalam bahasa Indonesia baku. Dari seluruh penjelasan tadi terlihat bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan besar baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara.
Bahasa Indonesia juga memiliki banyak fungsi, mulai dari alat berkomunikasi hingga bahasa resmi pemerintah. Semoga video yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.